Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada guru pengampu mata pelajaran TLJ Ibu Novia Herawati Eskom yang sudah memberikan tugas materi bab 8. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Teresa Erviana, kelas 11 TKJ 5, nomor absen 17. Di video kali ini saya akan mempresentasikan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah dibandingkan dengan tarif telepon tradisional, karena jaringan berbasis IP bersifat global. Pengertian VoIP. Secara umum, pengertian dari VoIP yaitu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara bisa diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Motor internet masih sangat lambat, di mana masih menggunakan model dial-up dengan kecepatan kurang lebih 36,6 kb. Backbone internet pun masih kecil. Aplikasi yang menggunakan banyak bandwidth seperti suara atau video masih kecil. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dan dalam perkembangannya, VoIP lebih membutuhkan sedikit bandwidth jika dibandingkan dengan telepon biasa atau konvensional. Beberapa komponen yang terdapat di VoIP. A. User Agent. User Agent ada yang berupa software dan ada juga yang berupa hardware. User Agent seperti layaknya telepon yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan atau menerima telepon, baik berasal dari sambungan komputer dengan komputer, komputer dengan IP phone, komputer dengan public switch telepon network atau PSTN, dan adanya alat tambahan analog telepon, adapter atau ATA. B. Proxy. Proxy memiliki pengertian yaitu software yang digunakan sebagai server yang menangani proses registrasi dan autentifikasi pada user. Jenis proxy yang digunakan pada softphone 3GX adalah outbound proxy server yang berfungsi sebagai penyaring alamat proxy. C. Protokol. Protokol yang umum digunakan untuk signaling selalu berbasis transfer control protokol. Sedangkan untuk real-time transfer protokol yang digunakan adalah protokol berbasis user datagram protokol. Protokol signaling yang digunakan 3GX adalah Session Initiation Protocol yang menggunakan port 5060. D. Coder-decoder. Coder-decoder digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan internet protokol atau IP dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya kembali. Berikut protokol-protokol yang terdapat di VoIP. 1. TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan UDP, serta di bawah lapisan tersebut ada protokol yang bernama IP. A. Transmission Control Protocol merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin stop suatu panggilan pada sesi signaling. B. User Datagram Protocol atau UDP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP digunakan pada VoIP untuk pengiriman audio streaming yang sedang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. Perbedaan TCP dan UDP sebagai berikut. A. TCP 1. Penerima akan membalas dengan tanda terima pengirim. 2. TCP menjamin kualitas pengiriman, tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. 3.
TCP dikenali dengan Connection Oriented Protocol (TCP) header yang berukuran 20 oktes. B. UDP. 1. Pengirim akan menyiapkan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. 2. Pemindahan data menggunakan pembawa UDP tidak ada overhead dibanding dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan flow control. 3. UDP juga dikenali dengan connectionless. 4. UDP header berukuran 8 oktes. 2. SIP atau Session Initiation Protocol adalah protokol open standard yang dipublikasikan IETF RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi data media lain seperti video dan teks. Disebutkan hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi adalah karena SIP merupakan signaling protokol bukan media transfer protokol, yang artinya SIP tidak menghantar data media, melainkan hanya melakukan negosiasi komunikasi saja dan memanfaatkan protokol lain seperti RTP sebagai media transfer protokol. 3. H323. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi ITU-T adalah H323 1995 sampai 1996. Standar H323 terdiri dari komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan paket base. Komponen dari H323 sebagai berikut. A. Terminal digunakan untuk komunikasi multimedia real-time dua arah. Terminal H323 dapat berupa personal komputer atau PC atau alat lain yang berdiri sendiri yang dapat menjalankan aplikasi multimedia. B. Gateway yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda yaitu antara jaringan non-H323. Sebagai contoh, gateway yang dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antara terminal H233 dengan jaringan telepon. C. Gatekeeper merupakan komponen yang paling penting dalam sistem protokol H323. Entitas ini merupakan komponen opsional. Gatekeeper menyediakan layanan call control. D. Multi-Point Control Unit atau MCU. Entitas MCU adalah sebuah endpoint pada local area network yang mendukung konferensi point-to-point dan multi-point. Terdiri dari multi-point controller atau MC dan optional multi-point processor atau MP. 4. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. 5. Instagram. Instagram ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Aplikasi yang menggunakan VoIP. 1. Skype. Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. 2. NetMeeting. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi yang mendukung VoIP dan juga video conference. Aplikasi ini menggunakan protokol H323 untuk video dan audio conference. Sama dengan aplikasi lainnya, tetap memerlukan registrasi untuk mendapatkan user ID dan password agar bisa berkomunikasi dengan para pengguna NetMeeting lainnya. 3. Xlite adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP. Xlite dikembangkan pertama sekali oleh Counterpart. Ada 2 rilis yang telah dikeluarkan untuk aplikasi yang mempunyai perbedaan fitur. 4. Yahoo Messenger. Aplikasi ini sama secara garis besar memiliki konsep atau cara kerja yang mirip dengan Skype. Namun, Yahoo Messenger kurang digemari yang dikarenakan menurut beberapa sumber yang penulis temukan kurangnya kualitas suara yang dihasilkan dibandingkan dengan Skype. Diagram rangkaian VoIP. A. Proses kerja dalam komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian, dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional.
karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech, yang kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. B. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP atau VoIP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket atau IP, dan juga informasi-informasi lainnya, video, messaging, dan lain-lain. Jaringan VoIP terus berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan antara telekomunikasi berbasis TDM dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. VoIP System. Dalam panggilan komputer to komputer sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek. Paket tersebut kemudian dikodekan dalam format biner yang sesuai. Paket yang dikodekan dimasukkan ke dalam paket UDP dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima. Informasi pembicara diekstrak dari paket, diproses, dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer playout sebagai sinyal analog. 3. Bagian dan konsep kerja PBX pada server Softwitch. PBX adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral public yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa PBX adalah generasi awal pengatur dan pengelola sambungan telepon dalam sebuah jaringan internet perusahaan. Pada PBX, banyak perangkat telepon privat yang dapat saling melakukan panggilan, baik secara privat atau antar kelompok dalam kantor, maupun antara telepon privat dan telepon publik atau PSTU. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PBX adalah varian teknologi terbaru PBX yang bekerja secara otomatis. 1. Contoh penerapan PABX. Sebagai contoh akan menerapkan PABX Panasonic KX-TDA50GA dengan KX-T7736 warna hitam dalam jaringan kantor dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Mendukung sistem IP PBX hybrid. B. Dapat diekspansi hingga 8 CO dan 24 port ekstensi fisik atau 12 CO dan 20 port ekstensi fisik. C. Mendukung telepon seri 48 digital KX-T7600 dengan penggunaan D-Pitch. D. Multi-Cal Wireless. A. Telepon kabel dengan sistem hybrid. B. Speakerphone. C. Layar LCD dengan 3 garis backlit. D. 24 tombol saluran yang dapat diprogram. Dalam spesifikasi PABX tersebut dijelaskan bahwa PABX mampu mendukung penerapan layar IP PBX yang dikombinasikan dengan telepon analog yang memiliki interface 8 CO dan dukungan 24 port ekstensi atau dapat diupdate menjadi 12 CO dengan 20 port ekstensi. 2. Perbedaan dari Softwitch dan PABX sebagai berikut. Softwitch sama sekali berbeda dengan PABX. Dari sisi objek dapat diketahui bahwa PABX adalah perangkat keras atau hardware, sedangkan Softwitch adalah perangkat lunak yang dapat diintegrasikan dalam software seperti Metasoft. Asterix adalah salah satu contoh Softwitch, tetapi tidak dapat dijadikan operating system dalam PABX pada umumnya. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan sebagai berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi SSH-WDM pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa yang mengakibatkan tarif licensed lain menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP sangat memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding dengan IDD. Kiranya demikian yang saya sampaikan tentang materi bab 8, diagram rangkaian operasi VoIP. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang tertulis atau terucap. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.